Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Ardi Trihuda, mahasiswa jurusan Sistem Komputer Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya dengan NIM 09011282126043. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan laporan kerja praktik saya dengan judul Optimalisasi Penanganan Gangguan Jaringan Fiber to the Home (FTTH) pada perangkat Optical Line Terminal (OLT Riscom) di PT PLN Icon Plus Strategic Business Unit Sumatera Bagian Selatan. Yang mana laporan ini saya buat berdasarkan pengalaman dan permasalahan yang saya temui selama menjalani kerja praktik di PT PLN Icon Plus SBU Sumbaksel yang bertempat di Kota Palembang, yang dilaksanakan pada tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan 3 Januari 2024. Di mana pada laporan ini saya mengangkat satu rumusan masalah, yaitu bagaimana penanganan gangguan jaringan fiber to the home (FTTH) pada perangkat Optical Line Terminal (OLT Riscom di PT PLN Icon Plus SBU Sumbaksel. Nah, langsung saja untuk pembahasannya. Yang pertama, kita akan membahas terminologi dari istilah-istilah yang saya gunakan pada laporan kali ini. Yang pertama yaitu GPON atau Gigabit Passive Optical Network. Yang kedua FTTH atau Fiber to the Home. Yang selanjutnya yaitu Optical Line Terminal atau OLT. Nah, langsung saja untuk yang pertama yaitu GPON. Jadi GPON atau Gigabit Passive Optical Network ini adalah sebuah arsitektur jaringan yang membawa kabel serat, optik, dan sinyal ke rumah menggunakan skema point-to-point yang memungkinkan serat optik tunggal untuk melayani beberapa tempat. Arsitektur ini menggunakan pasif atau unpowered splitter optik sehingga mengurangi biaya peralatan yang dibandingkan dengan arsitektur point-to-point. Nah, untuk ilustrasi arsitekturnya ini bisa dilihat pada gambar ini. Jadi dalam pendistribusian sinyal ini dari provider melalui perangkat OLT atau Optical Line Terminal didistribusikan melalui satu kabel feeder atau satu kabel serat optik atau juga bisa disebut dengan kabel backbone. Ini disalurkan ke rumah pelanggan melalui perangkat ONU atau ONT atau bisa juga disebut dengan modem. Ini dengan bantuan perangkat splitter ini untuk membagi sinyalnya. Nah, selanjutnya yaitu FTTH atau Fiber to the Home. Jadi Fiber to the Home ini merupakan suatu format pengantaran isyarat optik dari pusat penyedia atau provider ke kawasan pengguna dengan menggunakan serat optik sebagai medium penghantaran. FTTH ini adalah implementasi dari teknologi GPON yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Jadi yang mana FTTH ini dapat mentransmisikan data dengan kecepatan bit yang sangat tinggi dan stabil hingga ke rumah pengguna menggunakan serat optik. Nah, untuk ilustrasinya bisa dilihat pada gambar ini di mana pendistribusian sinyal ini dari provider melalui perangkat OLT ke pelanggan yaitu ke perangkat ONT atau modem tadi. Ini didistribusikan melalui satu kabel feeder atau kabel backbone tadi. Nah, dari OLT ini kemudian akan ditransmisikan ke FDT, kemudian akan disalurkan juga ke FAT. Nah, dari FAT ini kemudian baru akan ditransmisikan ke perangkat ONT yang ada di rumah-rumah pelanggan gitu. Nah, untuk lebih jelasnya ini bisa dilihat pada gambar ini juga. Jadi dari OLT ini distribusi sinyalnya, kabelnya, kemudian akan akhirnya ini akan sampai ke ONT ini yang berada pada rumah pelanggan. Nah, yang terakhir yaitu OLT. Jadi Optical Line Terminal ini adalah perangkat keras aktif pada Central Office yang merupakan titik akhir atau endpoint dalam jaringan optik pasif atau
eh, Passive Optical Network atau biasa biasa juga disebut dengan PON. Nah, yang mana fungsinya yang pertama yaitu menjadi titik hubung dengan layanan telepon, internet, dan juga TV. Yang kedua yaitu pusat penyambungan dan distribusi layanan yang dikirimkan ke pelanggan. Uh, yang keempat yaitu sebagai pengaturan dan monitoring jaringan pelanggan. Jadi untuk mengatur dan memonitoring jaringan pelanggan tadi bisa dilakukan melalui perangkat OLT tadi. Nah, yang keempat yaitu mengkonversi sinyal elektrik menjadi sinyal optik. Yang terakhir yaitu sebagai alat multiplex. Ini untuk perangkat OLT ini bisa dilihat pada gambar. Jadi biasanya perangkat OLT ini biasanya diletakkan pada sebuah kabinet bersamaan dengan perangkat-perangkat pendukung lainnya. Nah, biasanya kabinet ini disebut dengan POP atau Point of Presence, yang isinya berupa perangkat-perangkat pendukung dari jaringan. Nah, eh, kemudian untuk aplikasi monitoring sendiri itu ada beberapa aplikasi yang digunakan. Salah satunya yaitu ICRM Plus, di mana ICRM ini adalah atau Customer Relationship Management atau CRM ini fungsinya yaitu sebagai platform penyimpanan yang menyatukan aktivitas penjualan, pemasaran, dan dukungan pelanggan dalam satu tempat, menyederhanakan proses, kebijakan, dan karyawan dalam satu platform. Jadi semua ICRM ini adalah pusat monitoring ya yang berisikan uh, yang bisa digunakan untuk penjualan, pemasaran, dan juga data-data pelanggan juga disimpan di sini, dan juga untuk tiketing, tiketing untuk masalah permasalahan jaringan atau gangguan itu juga bisa dilakukan melalui aplikasi ICRM Plus ini. Nah, kemudian uh, Termius. Nah, jadi Termius ini adalah sebuah aplikasi terminal yang dirancang untuk memudahkan akses dan pengelolaan server atau perangkat jarak jauh melalui protokol seperti SSH atau Secure Shell, Telnet, dan SFTP atau Secure File Transfer Protocol. Jadi, Termius ini digunakan untuk remote access ke perangkat OLT tadi atau perangkat eh, yang akan dilakukan monitoring. Eh, Jadi untuk dilakukan monitoring dari jarak jauh gitu. Nah, aplikasi ini eh, multiplatform yaitu bisa digunakan pada banyak device, beberapa jenis device seperti desktop atau Windows, eh, macOS, iOS, bahkan bisa digunakan pada platform Android sekalipun. Nah, kenapa eh, kita menggunakan Termius? Jadi ada beberapa keunggulan Termius dibandingkan aplikasi-aplikasi serupa. Sebagai contoh, di sini saya membandingkan aplikasi Termius dengan aplikasi Putih, di mana kedua aplikasi ini sama-sama biasa digunakan untuk remote access pada suatu perangkat jaringan gitu. Nah, sebagai perbandingan, yang pertama yaitu Termius ini didesain dengan perhatian terhadap antarmuka pengguna yang bersih dan modern serta manajemen koneksi yang baik, yang efisien. Sementara di Putih ini ditujukan untuk pengguna yang membutuhkan alat terminal yang sederhana dan dapat diandalkan untuk koneksi SSH. Jadi dari segi antarmuka, Termius ini antarmukanya lebih modern dibandingkan dengan Putih, di mana antarmuka Putih ini lebih sederhana untuk antarmukanya gitu. Nah, untuk poin yang selanjutnya, yang kedua yaitu Termius memiliki antarmuka pengguna yang lebih modern dan mudah digunakan. Ini sama, ini masih berhubungan dengan poin yang pertama tadi mengenai antarmuka dari aplikasi Termius dan aplikasi Putih itu sendiri, di mana aplikasi Putih ini memiliki antarmuka yang lebih sederhana dan fungsional. Nah, untuk poin yang ketiga, Terminus menonjol dalam manajemen koneksi yang dengan fitur pengelompokan, pencarian, dan penyimpanan aman untuk kredensial. Sementara Putih menyediakan manajemen koneksi dengan kemampuan menyimpan sesi, tetapi tidak sekomprehensif seperti yang dimiliki Termius. Nah, ini dari segi koneksi, uh, sepengalaman saya menggunakan aplikasi Putih dan Termius ini,
untuk koneksinya itu di Termius itu lebih stabil, di mana eh, ketika kita menggunakan aplikasi Putih itu seringkali koneksi kita dengan perangkat yang akan kita akses itu seringkali terputus. Nah, sedangkan eh, di Terminus ini itu koneksinya lebih stabil gitu. Jadi jarang mengalami keputusan. Nah, untuk poin yang keempat yaitu Terminus mendukung berbagai platform termasuk Windows, macOS, Linux, Android dan iOS, bahkan iOS sekalipun. Nah, ini seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi Terminus ini multi-platform, jadi bisa digunakan di berbagai platform. Sementara Putih ini hanya berjalan pada platform Windows saja. Nah, selanjutnya poin yang kelima, Terminus menyertakan keamanan akun dan menyinkronkan pengaturan melalui berbagai perangkat. Sementara Putih dengan fokus pada SSH menawarkan keamanan untuk koneksi jarak jauh. Jadi eh, salah satu salah satu fitur yang menarik di Terminus ini, jadi Terminus ini bisa menyediakan sinkronisasi, sinkronisasi melalui akun. Jadi ketika kita menggunakan eh, Termius ini di satu perangkat dengan perangkat lainnya itu bisa kita sinkronisasikan pengaturannya melalui sebuah akun, di mana fitur ini tidak tersedia pada aplikasi Putih. Itu yang mana sinkronisasi ini bisa memudahkan pengguna dalam penggunaan sehari-hari gitu. Nah, yang terakhir yaitu Termius menyediakan fitur tambahan seperti integrasi dengan layanan cloud, transfer file melalui SFP dan SFTP, serta scripting untuk otomatisasi. Sementara Putih lebih fokus pada fungsionalitas dasar dan mungkin memerlukan utilitas tambahan untuk beberapa fitur tambahan. Gitu. Nah, untuk untuk antarmuka dari Termius ini seperti sudah saya mention sebelumnya bahwa antarmuka Termius ini lebih modern tampilannya dibandingkan dengan Putih. Nah, bisa dilihat bahwa tampilan pada Termius ini lebih modern. Sebagai contoh ini uh, saya masukkan contoh dari platform Windows dan juga uh, platform Android. Jadi saya masukkan dua perbandingan gitu. Nah, sementara di antarmuka putih ini bisa dilihat ini jauh lebih sederhana ya untuk dari segi penampilannya sendiri. Dan juga putih ini seperti sudah dimention sebelumnya, dia tidak mempunyai sinkronisasi akun. Sementara di Termius ini ada sinkronisasi akun. Dan juga untuk tema-temanya di Termius ini bisa diganti-ganti sesuai dengan selera penggunanya. Dan sementara putih, nah, tampilannya hanya seperti ini aja. Nah, eh, masuk ke pembahasan. Jadi di pembahasan ini kita bagi menjadi tiga bagian. Yang pertama yaitu penyebab, penanganan, dan juga pencegahan. Jadi ada tiga bagian yang akan kita bahas. Langsung saja untuk yang pertama yaitu penyebab gangguan jaringan fiber to the home pada perangkat OLT Riscom. Nah, salah satu pemicu gangguan pada OLT ini dapat terjadi karena putusnya kabel feeder atau kabel serap optik tunggal yang tadi saya mention sebelumnya, yang mana fungsinya itu sebagai media transmisi. Jadi ada tiga faktor utama yang mendukung putusnya kabel feeder. Yang pertama yaitu kabel mengalami kerusakan atau keretakan. Nah, kerusakan dan keretakan ini sering disebabkan oleh aktivitas hewan, jadi seperti tupai yang mencari makan atau membuat sarang di sekitar kabel tersebut sehingga menyebabkan kerusakan. Nah, yang kedua yaitu kabel mengalami ketegangan yang tidak semestinya karena ditarik oleh kendaraan berat atau truk yang mungkin terjadi selama aktivitas konstruksi atau pekerjaan di area tersebut. Selain faktor manusia atau kesalahan manusia, putusnya kabel feeder ini juga bisa disebabkan oleh faktor alam. Salah satunya yaitu pohon yang roboh dan kemudian mengenai kabel feeder atau juga
angin yang kencang itu juga bisa menyebabkan ketegangan kabel sehingga menyebabkan kabel putus gitu. Nah, yang poin yang ketiga yaitu aksesoris terlepas atau longgar yang sebelumnya terpasang pada kabel yang kemudian menyebabkan kabel jatuh dari posisi awalnya. Nah, jadi eh, salah yaitu jadi penyebab utama dari gangguan jaringan FTTH ini adalah putusnya kabel feeder yang disebabkan oleh eh, tiga faktor tadi. Nah, kemudian untuk eh, penanganan gangguan jaringan FTTH pada perangkat OLT tadi, ini yang pertama akan dilakukan pembuatan tiket proaktif untuk optical line terminal. Jadi tindakan ini tujuannya untuk secara resmi mencatat dan mendokumentasikan gangguan. Nah, eh, pembuatan tiket ini memungkinkan tim teknis untuk lebih terorganisir dan efisien dalam menangani permasalahan pada OLT. Nah, pembuatan tiket ini dilakukan eh, pada platform pada platform ICRM tadi dan tiket ini ditujukan untuk tim NOC untuk dilakukan monitoring selanjutnya. Nah, selanjutnya yaitu membuat insiden. Jadi, pembuatan insiden ini bertujuan untuk memberikan pembaruan pada sistem ICRM yang dikelola oleh tim NOC atau Network Operation Center yang fungsinya untuk menggabungkan tiket dari pengguna yang terdampak oleh gangguan OLT. Yang mana nomor insiden yang dihasilkan ini digunakan untuk referensi dalam melaporkan tiket kepada tim NOC. Nah, melalui proses ini juga, informasi terkait insiden dapat diintegrasikan secara efektif dalam sistem manajemen, yang mana memudahkan koordinasi tim dan meningkatkan efisiensi dalam menangani gangguan tersebut. Nah, kemudian eh, yang ketiga, yang selanjutnya yaitu mengirimkan tim untuk melakukan pemeriksaan dan pengecekan gangguan. Nah, eh, tim jadi eh, tim yang dikirim untuk melakukan pemeriksaan ini eh, akan melakukan tracing atau melacak jalur kabel menggunakan optical power meter atau OPM dan juga OTDR atau optical time domain reflectometer. Jadi tujuannya dilakukan tracing ini adalah untuk mengidentifikasi akar masalah yang terjadi sehingga dapat menentukan langkah-langkah perbaikan yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut. Nah, setelah tim melakukan pengukuran dan pelacakan jalur kabel, kemudian eh, ada indikasi bahwa ada kabel feeder yang putus gitu. Nah, setelah didapatkan akar permasalahannya, yaitu kabel putus tadi, kemudian tim akan memeriksa menggunakan OTDR atau Optical Time Domain Reflectometer tadi pada POP atau Point of Presence untuk menentukan titik pasti di mana kabel tersebut mengalami gangguan. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu pengukuran OTDR dari eh, jadi setelah diketahui bahwa ada kabel yang mengalami putus, itu dilakukan pemeriksaan menggunakan OTDR yang mana OTDR ini fungsinya adalah untuk mengetahui secara pasti eh, log titik di mana kabel mengalami keputusan. Nah, setelah dilakukan pengecekan menggunakan OTDR, jadi didapatkan hasil di mana kabel mengalami keputusan pada jarak 1,7 km dari POP. Nah, kemudian kabel yang putus tadi akan tim akan mengarah ke titik titik putusnya tadi, kemudian akan diambil foto untuk kabel yang putus tadi dan dilakukan update pada ICRM-nya eh, pada ICRM oleh tim yang menangani perbaikan gitu. Nah, yang selanjutnya yaitu penarikan ulang kabel feeder dan pemasangan join box di mana eh, tindakan ini digunakan untuk eh, tindakan ini berfungsi untuk menggantikan atau memperbaiki bagian kabel yang bermasalah sehingga memastikan kelancaran aliran sinyal dan data melalui jaringan. Nah, selanjutnya setelah dilakukan penarikan ulang, selanjutnya tim akan melakukan pemasangan join box
di kedua sisi kabel, baik di sisi kiri maupun di sisi kanannya. Yang mana tujuannya yaitu untuk menjamin konektivitas yang optimal dan pemulihan jaringan yang sempurna setelah proses perbaikan selesai dilaksanakan. Selanjutnya, yang keenam yaitu eh, pemeriksaan melalui aplikasi Termius. Nah, jadi setelah dilaksanakan perbaikan, yaitu penyambungan dengan menggunakan join box tadi, akan dilakukan serangkaian pemeriksaan melalui sistem dengan menggunakan aplikasi Termius. Nah, jadi tahapan pemeriksaan utama yaitu pada optical line terminal, yaitu kita menidentifikasi apakah ada masalah atau anomali pada perangkat. Nah, setelah itu dilakukan pemeriksaan threshold pada OLT yang berlokasi di UPE untuk memastikan bahwa nilai-nilai seperti daya transmisi atau TX, daya penerimaan, RX, voltase, dan suhu berada pada batas yang aman. Nah, untuk parameter-parameter pemeriksaannya ini bisa dilihat pada gambar di sini. Ini terlihat untuk voltasenya, RX-nya dan TX-nya dan juga threshold-nya bisa dilihat pada gambar di sini. Nah, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan threshold, kemudian dilakukan juga pemeriksaan terhadap status port. Apakah port ini dalam keadaan aktif atau tidak aktif? Di mana ketika port ini aktif itu diindikasikan dengan status up. Nah, sedangkan ketika port tadi tidak aktif itu akan diindikasikan dengan status down gitu. Nah, selanjutnya yaitu perapihan kabel dan close incident. Jadi tahap ini adalah tahapan untuk memastikan kebersihan, dan keteraturan pada kabel serta alat-alat yang digunakan oleh tim. Jadi setelah dilakukan perbaikan dan monitoring dan juga itu akan dilaksanakan perapihan kabel. Jadi kabel yang sudah diperbaiki tadi akan dirapihkan kembali. Uh, Selanjutnya, setelah tahapan perapihan, selanjutnya itu akan dilakukan penutupan insiden atau close incident. Nah, close incident ini untuk uh, mengindikasikan bahwa gangguan yang terjadi uh, pada OLT itu sudah ditangani oleh tim. Jadi, uh, setelah close incident itu menandakan bahwa gangguan sudah ditangani. Nah, eh untuk kemudian yang selanjutnya yaitu pencegahan. Nah, pencegahan ini dilaksanakan untuk meminimalisir gangguan yang terjadi pada OLT, di mana pada pencegahan ini dilakukan serangkaian kegiatan maintenance. Salah satu yang pertama yaitu memastikan modul OLT dalam kondisi baik. Jadi kita akan cek kondisi OLT-nya apakah masih dalam kondisi yang baik atau tidak. Yang kedua yaitu memastikan port dalam kondisi baik. Ini juga dicek portnya satu persatu untuk memastikan portnya apakah masih dalam kondisi yang optimal. Yang ketiga yaitu pemeriksaan rutin modul SFP atau Small Form Factor Pluggable. Jadi diperiksa juga untuk modul SFP-nya apakah masih dalam kondisi yang optimal atau tidak. Kemudian yang keempat memastikan baterai sistem berada dalam kondisi yang baik. Dan yang kelima juga ini uh, lanjutan dari poin yang keempat yaitu memastikan kemampuan cadangan baterai, di mana baterai ini pada POP ini fungsinya sebagai backup, sebagai daya cadangan uh, ketika listrik mengalami down atau mengalami gangguan di segi powernya. Nah, untuk yang terakhir yaitu memastikan semua kabel dalam kondisi yang baik. Jadi kabelnya itu dicek satu persatu menggunakan OPM atau optical power meter, apakah sinyal yang ditransmisikan itu optimal atau tidak. Nah, jadi serangkaian kegiatan ini, serangkaian eh, men- kegiatan pencegahan ini dilaksanakan untuk meminimalisir gangguan yang terjadi pada OLT sehingga eh, layanan internet pada PT PLN Icon Plus
ini khususnya pada eh, jaringan internet Iconen itu selalu dalam kondisi yang optimal. Nah, eh, mungkin itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga penjelasan yang saya berikan bisa membantu teman-teman sekalian dan juga memberikan ilmu bagi kita semua. Mungkin itu saja. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan penyebutan dalam presentasi tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.